Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Bali bikin kejutan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memastikan PKB, PDI Perjuangan, dan Golkar di Pulau Dewata yang berhasil memfinalisasi daftar nama bakal calegnya. Artinya PKB Bali yang dipimpin Haji Bambang Sutiono bisa menarik napas lega. Bacaleg PKB bahkan melebihi ambang batas maksimal yang ditetapkan KPU. Peran Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu atau LPP PKB Bali, Haji Abdul Halim, rupanya vital di balik meroketnya prestasi PKB Bali ini. Halim yang juga tenaga ahli di DPR RI ini juga tampaknya punya keahlian untuk mengurus soal beginian. Sebagai partai nasionalis religius ini kan PKB relatif gampang diterima ya di daerah minoritas. Apa itu juga yang mempengaruhi sehingga proses rekrutmen bakal calon legislator itu tahun 2024 relatif lebih gampang? Sebetulnya ya tidak bisa dikatakan lebih gampang karena ya tapi ada kesulitan-kesulitan itu dengan cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan background kan pada PKB yang memang nasionalis dan tokoh-tokoh kita. Karena PKB secara nasional itu kan sudah bisa diurutan keempat atau kelima kan secara garis, dan kita bersyukur pada tahun ini hampir semua tidak ada komisi yang tidak ada PKB-nya. Kita sebagai pendukung pemerintah yang sejak zaman SBY itu selalu alhamdulillah sudah selalu sukses. Dengan berharap mudah-mudahan konstelasi ini memang kita sudah memang betul-betul kita persiapkan matang sejak lama. Bahkan saya sejak tahun 2020 akhir atau awal 2021 itu sudah mulai menata, melakukan konsolidasi dengan melakukan sistem sipol itu. Alhamdulillah memang sebelumnya kita paling sulit itu di Bali karena alhamdulillah saya dipercaya untuk bisa melakukan ini dan bisa melakukan perubahan yang positif dengan ditandai ketika saat sipol Bali itu bisa 100% NS, dan kemudian Silon juga begitu ya, tidak begitu mudah amat, tapi alhamdulillah kita sudah terlampaui sampai dengan batas waktu per 30 April kemarin itu standar di internal kami di PKB, dan kemudian insya Allah PKB ini tanggal 14 itu mulai masuk jadwalnya untuk memigrasi ataupun mendaftarkan ke KPU. Dan bersyukur untuk Bali sendiri kami sudah siap ini dengan terus menata penetapan DCS, termasuk hari ini kita rapat itu sudah 3 hari yang lalu, dan dari kuota itu kita ya harus bisa menetapkan sehingga kelebihan-kelebihan. Kan ada daftar caleg yang ternyata melebihi kuota maksimal, kuota maksimal ya, yang ditentukan oleh regulasi oleh KPU. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi dengan para caleg yang dari awal sudah masuk dalam daftar bacaleg, tapi terpaksa harus? Ya, PKB tetap ada sudah diantisipasi seperti itu karena kalau berdasarkan pengalaman saat itu di Bali susah, tapi di Jawa kan sudah terbiasa. Ketika kita hidup di mayoritas yang ingin bergabung pakai PKB itu melebihi, karena apalagi kader-kader kita sudah mulai kelihatan secara nasional, ya kan? Sehingga sudah ada yang jadi menteri, sudah ada yang jadi kepala daerah, sehingga PKB itu juga mempengaruhi hasil di Bali. Untuk bisa menetapkan bagaimana daftar DCS data sementara itu ya melalui scoring, dan kita fair. Jadi memprioritaskan itu adalah kader, ya kan? Karena yang masuk itu juga belum tentu kader, ya kan? Jadi ada yang istilahnya simpatisan, ada yang memang punya giras semangat untuk bergabung kepada PKB. Jadi kita prioritas pertama adalah kader, kemudian dengan uji kelayakan dan kompetensi. Nah, ketika dari beberapa caleg itu kita saring dan dengan paling tidak ya kompetensi dan kemungkinan untuk bisa berjuang dan bisa menang. Kalau yang mungkin dilakukan untuk menjaga soliditas akibat ada nama misalnya yang terpaksa harus dicoret gara-gara melebihi batas maksimal. Yang jelas transparan. Ya, memang ada kendalanya kadang-kadang ketika masuk secara online kan gitu kan. Di PKB ada yang secara online sehingga kita pahamkan ya ketika standar itu kita yang penting tidak ada pelintat-pelintut biasanya, tidak ada kong-kalingkong. Yang jelas kita transparan, apa yang sudah di acuan itu ada. Jadi
prioritas kader karena dia sudah berjuang sejak awal dalam menata ini, kemudian potensi, uji kelayakan dan kompetensinya, sehingga tahapan-tahapan itu sudah kita lalui juga selama beberapa minggu terakhir. Jadi pasti kita memuaskan semua pihak itu belum tentu bisa, akan tetapi kita pastikan mereka itu sadar, karena ketika ada memang dianggap dia prioritas, kita akan tawarkan mereka untuk bisa bisa ditugaskan di bawahnya atau di kabupatennya, dan atau itu untuk menjaga kedisiplinan, sehingga kalaupun toh kader sebaik apapun ketika dia tidak disiplin, kemudian tidak mau memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, memenuhi syarat-syarat, ya kan, dia lambat, dengan penilaian-penilaian itu juga akan berakibat, sehingga DCS yang sekarang itu sudah tetap ada bunyinya, ketika pada saat tanggal yang ditentukan oleh DPP itu tidak memenuhi syarat, dengan otomatis akan diganti, karena sistem, bukan karena kita itu struktur atau jabatannya di partai. Begitu, Mas. Jangan lupa subscribe,